Salam perspektif baru. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita. Wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit ke depan. Sahabat pendengar dan sahabat pemirsa, acara ini telah berlangsung selama 15 tahun lebih. Setiap pekan, program acara ini hadir di radio kesayangan Anda dengan satu narasumber yang memberikan perspektif kepada kita mengenai satu topik yang dibahas. Dari sejumlah narasumber, ada beberapa yang lebih dari satu kali yang kami undang untuk berbagi perspektif mengenai topik yang kita bahas. Pada hari ini, kita memiliki narasumber spesial yang pernah hadir di acara ini, sahabat lama kami, yang tentu saja wajah dan suaranya sering muncul di media massa dan media sosial. Ya, dia adalah Vira Basuki. Halo Mbak Vira. Halo Mas Hayat Mansur. Apa kabar nih Mas HM? Kabar baik. Terima kasih loh Mbak Vira telah bersedia hadir kembali di wawancara perspektif baru. Saya terima kasih juga. Udah lama ya kita tidak bersua dan ini gak bosen ngundang saya. Iya. Seingat saya ini kehadiran Mbak Vira yang ketiga kalinya ya di perspektif baru. Ketiga kali saya ingat. Pertama 2006 dan yang kedua 2016. Iya, ketika mau pindah ke Paris dan sekarang di sini kembali dengan tanggung jawab yang berbeda. Iya, mau mengingatkan aja dulu pertama tuh Vira hadir ke perspektif baru untuk berbagi informasi dan tips mengenai dunia menulis. Benar. Karena Vira ada seorang penulis buku atau novel. Terus yang kedua, Vira berbagi pengalaman mengenai dunia karir dan kewartawanan karena pernah berkarir sebagai pemret sebuah majalah terkenal. Nah, kali ini kami mengundang Mbak Vira sehubungan aktivitas Anda sebagai Head of Social Branding and Communication Jakarta Aquarium and Safari atau yang disingkat JAX. Benar Mbak Vira? Iya, JAX. Ya. Nah, gampang ya kalau Jakarta Aquarium dan Safari atau dan Safari mungkin kepanjangan. Kita punya panggilan JAX. JAX. Nama orang JAX. Iya. Nah, kita akan membicarakan mengenai pariwisata di era normal baru di tengah pandemi COVID-19. Ya. Mbak Vira, saat ini pemerintah Indonesia telah memperbolehkan tempat wisata buka atau beroperasi. Pertimbangannya yang saya dapat di media massa bahwa masa pandemi COVID-19 ini masyarakat tetap saja membutuhkan rekreasi yang relatif aman dan memberikan manfaat kesehatan. Nah, salah satu bentuk wisata yang mulai berjalan pada era normal baru ini adalah Jakarta Aquarium and Safari. Nah, mengapa JAX memutuskan buka atau mulai beroperasi? Oke, begini, sebenarnya yang memutuskan bukan JAX, tapi pemerintah. Kami sangat taat dengan peraturan pemerintah. Selama pandemi COVID-19 ini, kami mengalami 2 kali tutup. Karena yang pertama itu kami sempat tutup 3 bulan, yang kedua 2 minggu kalau nggak salah. Jadi selama di JAX saya mengalami 2 kali ditutup karena itu peraturannya memang demikian. Ketika pun dibuka, kami mengikuti peraturan. Kami berada di dalam sebuah mall di Neoso di Jakarta Barat. Karena itu kami mengikuti peraturan yang berlaku. Misalnya adanya prokes ya, protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk pembatasan jarak dan jumlah ketika di suatu show misalnya. Jadi semuanya itu kami lakukan dengan ketat agar para pengunjung aman dan nyaman. Kalau sekarang buka, itu karena kami pun diperbolehkan buka setiap hari, kini jam 10 pagi sampai jam 9 malam setiap harinya. Nah, bagi masyarakat yang ingin berkunjung, apakah harus daftar dulu via online atau bisa langsung goso, istilahnya langsung datang ke tempat lokasi? Ada 3 cara, bisa ke website kami di www.jakartaaquariumsafari.com, bisa pesan di situ, bisa langsung di tiketingnya di GoShow ya, jadi langsung ke tempatnya datang, atau bisa via rekanan kami Traveloka. Sebagai inisiatif adaptasi dengan kondisi normal baru di sektor pariwisata, nah pemerintah mengharuskan tempat atau kawasan wisata menerapkan protokol kesehatan berupa program cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability, atau ya bahasa Indonesianya kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Nah, apakah Jakarta Aquarium and Safari ini telah menerapkan protokol kesehatan tersebut dan mendapatkan sertifikasi yang tadi atau CHSE? Ini baru aja kami diinspeksi dan kami lolos. Jadi secara periodik kami selalu diuji dan disidak lah istilahnya, dan selalu lolos karena kami memang sangat ketat. Seperti yang saya sebutkan, kalau dari pihak JEX sendiri, para karyawannya harus dites swab antigen. Jadi yang bekerja udah pasti negatif, non reaktif COVID-19. Lalu juga semua wajib menggunakan masker. Masker kami masker kain ya. Ya, ini yang dari yang maskernya JEX itu lapis 4. Bagus lapis banget. 4. Ya, lalu di setiap titik juga ada tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Tentunya itu dari pihak kami demikian ketat. Kalau dari pengunjung pun ketika datang kami pastikan mereka dalam keadaan sehat, tidak demam. Ketika mengantri pun selalu menjaga jarak. Ketika menonton pertunjukan juga mengikuti marka di tempat duduk dan di lantai. Yang kami sangat ketat. Jadi ketika udah penuh tidak boleh ada yang masuk lagi. Kita kasih barrier. Jadi terpaksa nontonnya dari luar lingkup ruangan itu. Jadi semuanya berjalan demi aman dan nyaman. Nah, tadi Mbak Fira mengatakan baru saja ada inspeksi dari pemerintah. Nah, bagaimana hasil inspeksi tersebut, penilaian terhadap protokol? Sejauh ini ke inspeksi kami selalu lolos lah. Mereka penilaiannya bagus lah gitu ya. Selalu bagus, selalu lolos, dan kalau tidak kan kami tidak boleh beroperasi. Jadi selama ini kami selalu taat pada pemerintah. Oke, Mbak Fira, terus terang, saya belum pernah berkunjung ke Jakarta Aquarium and Safari, tapi saya pernah ke Bangkok Aquarium berkat kemurahan guru saya sekaligus bos saya, Pak Wimaru Itular. Nah, saya mau tahu nih, apa sih kelebihan Jakarta Aquarium dan Safari ini dibandingkan dengan yang sejenisnya? Banyak banget kelebihannya, kita patut berbangga. Pertama, saya perlu menekankan di sini Jakarta Aquarium dan Safari adalah bagian dari Taman Safari Indonesia Group yang kita sudah tahu ya, udah puluhan ada, dan merupakan lembaga konservasi under BKSDA. Maksudnya lembaga konservasi selain tempat rekreasi, kami pun di JEX memiliki kewajiban untuk mengembangbiakan satwa. Contohnya kami akan melepas liarkan sea turtle atau penyu laut ke Pulau Pramuka ya. Jadi kami berhasil mengembangbiakan. Lalu hiu pun kami kembangbiakan. Kami memiliki puluhan hiu di sini yang kami kembangbiakan. Jadi pengunjung pun bisa melihat telur hiu ada. Jadi memang kami mengembangbiakan. Jadi kami display telur hiunya. Kalau beruntung ketika lewat atau berkunjung di JEX bisa melihat telur hiu itu menetas. Karena on display. Terus anak-anaknya pun ada di sebelahnya yang kita display. Tapi kalau beruntung bisa melihat proses alami tersebut. Lalu yang paling membanggakan adalah show mermaid atau putri duyung, karena semua cast-nya adalah orang lokal. Kami membuka audisi sampai orang Rusia, orang luar negeri datang, tapi yang berhasil adalah orang lokal. Contohnya sebagai untuk casting putri duyung itu, mereka harus benar-benar kayak atlet dan seniman ya, campur. Jadi mereka menari dan harus menahan nafas. Sementara orang normal kan biasanya 15 detik di dalam air tanpa alat bantu. Mereka bisa kurang lebih 5 menit tanpa alat bantu, plus bisa menari di dalam air. Jadi benar-benar aset manusia yang luar biasa. Itu yang sangat saya banggakan. Jadi kalau disuruh pilih apa yang wajib dilihat selain satwanya, tentu saja adalah pertunjukan Pearl of the South Sea atau pertunjukan mutiara dari Laut Selatan. Nah, pertunjukan tersebut hanya ada di Jakarta Aquarium, tidak ada di aquarium di tidak ada di bahkan di tempat lain ataupun tidak ada di grup Taman Safari Indonesia yang lain. Jadi memang kekhasan Jakarta Aquarium dan Safari itu. Nah, satu lagi,
Apa hewan langka yang tidak ada di akuarium lainnya di dunia yang hanya mungkin ada di Jakarta? binturong dan wallaby. Nah ini yang orang nggak tahu, binturong atau bahasa Inggrisnya adalah bearcat karena wajahnya mirip-mirip cat atau kucing, badannya berbulu mirip bear atau ini ya beruang. Terus jadi dia adalah hewan khas endemik Indonesia yang hampir punah, pemunahannya 30%. Karena apa? Karena orang menyangka dia itu adalah musang pemburu hewan ternak di perkampungan. Itu hewan ada di daerah mana tuh? Indonesia Barat, Kalimantan gitu banyaknya ya, di hutan-hutan Kalimantan, dan mereka diburu manusia, dibunuh sayangnya. Dan kami berhasil mengembangbiakan justru di masa pandemi mereka melahirkan anak. Terus kami juga punya wallaby. Jadi kami kekasan lain adalah yang penting nih ya, mungkin dibandingkan akuarium lain, kami memiliki satwa akuatik juga sebagai kekasan grup Taman Safari non akuatik, maksud saya non akuatik juga. Jadi akuatik dan non akuatik ada 3.500 spesies satwa, spesies ya, bukan jumlah spesies. Jadi lebih dari jumlah. Nah, hewan-hewan tersebut apa tidak ada yang terkena COVID selama pandemi? Enggak tuh. Wallaby sama wallaby itu kayak kanguru endemik Indonesia itu dari Papua juga. Itu lahirnya pas pandemi. Jadi kami punya 2 kelahiran masa pandemi, justru hewan-hewan langka, yaitu binturong 1 ekor, lalu wallaby 1 ekor. Selama masa pandemi ini, semua sektor mengalami istilahnya tekanan. Imbas dari pandemi. Ya, nah apa sih tantangan terberat dari sektor pariwisata ini? Tentunya yang orang lupa bahwa satwa-satwa ini juga terimbas karena kan otomatis kita sempat ditutup ya berbulan-bulan yang awal pandemi. Jadi tidak ada pemasukan dan tidak ada bantuan pemerintah. Tetapi makanan para satwa tidak bisa dikurangi. Misalnya makanan hiu yang jumlahnya tentu banyak banget ya makanan. Nggak bisa disuruh puasa juga ya hewan itu. Nggak bisa. Jadi karena tidak ada pendapatan, kami pun coba misalnya awal-awal minta simpati orang gitu ya. Tapi karena semua orang kena pandemi, jadi tidak mudah. Akhirnya terpaksa mengalah adalah manusianya, dalam hal ini adalah sumber daya manusianya. Jadi pekerja-pekerja kami terpaksa ada beberapa yang kena dirumahkan sementara, yang bergilir lah. Jadi karena kos untuk makan tetap tidak berkurang sama sekali, bertahan. Nah, karena itu kami senang ketika sudah ada vaksin, orang sudah mulai percaya diri untuk keluar rumah asal prokesnya dijaga. Jadi mengalami kebaikan lah dalam jumlah pengunjung. Mbak Fira, yang saya tahu dari berita-berita di media massa bahwa pemerintah juga memberikan insentif kepada dunia pariwisata untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Apa memang tidak mendapat insentif dari pemerintah untuk kegiatan pariwisata yang dikelola oleh tempat Mbak Fira, atau hanya tempat-tempat? Kami sih tidak mendapat ya. Kami atau belum nih, harap-harap cemas, siapa tahu dapat ya habis ini. Tapi sejauh ini kami belum. Nah, bisa bertahan kan mendapatkan dukungan dari donasi dari tempat-tempat atau dari toko-toko lain. Nah, apakah banyak yang memberikan donasi untuk hewan-hewan yang tetap bisa bertahan? Tidak banyak, terus terang tidak banyak, karena mungkin banyak orang yang terdampak juga. Jadi kami harus survive dengan itu tadi, manusianya yang terpaksa mengalah. Terus kedua, untuk satwa pun kami berhemat dalam arti bukan makanan yang kami hemat, tapi kami mengembangbiakan makanan mereka. Contohnya ada yang makan udang-udang kecil kayak rebon, kami mengembangbiakan rebon. Jadi kami berusaha swadaya, apa yang kami bisa kembangbiarkan, kami kembangbiarkan sendiri.
Oke, Mbak Vira. Tapi kan sekarang situasinya sudah mulai memasuki masa new normal dan pemerintah sudah mulai membuka tempat-tempat pariwisata dengan syarat menjaga protokol kesehatan. Nah, berarti kan sekarang mulai hidup lagi lah istilahnya dunia pariwisata. Nah, apakah pengunjung di Jakarta Aquarium dan Safari ini banyak setelah dibuka kembali? Mulai tapi belum normal. Kalau dibilang banyak, belum banyak. Karena ketika dibilang kapasitas harus dikurangi, tetap dikurangi, kapasitasnya pun belum, dari separuhnya belum ada. Gitu. Jadi masih baru mulai tapi belum normal. Berarti pendapatan juga belum normal juga ya? Belum. Apa yang diharapkan untuk kondisi ini dari pemerintah? Sekarang pun kami masih menerapkan UL, unpaid leave untuk para karyawan. Mengharapkan kalau tadi disebut bahwa ada insentif dari pemerintah, kami belum mendapatkan. Jadi berharap sih pemerintah memberikan hibah, karena memang selama ini sudah terbukti kami melepas liarkan sea turtle, mengembangbiakan hiu, silahkan dicek sendiri seperti itu. Nah, Mbak Vira, kan pengunjung tadi dikatakan masih sedikit ya, mungkin ya masih ada sebagian yang besar juga yang merasa khawatir mengenai pandemi ini. Nah, misalnya saya dan keluarga saya, misalnya dengan ibu saya yang sudah lansia, ingin berkunjung ke Jakarta Aquarium, apakah bisa berkunjung secara privat? Artinya cuma saya dan keluarga saya, tidak boleh ada pengunjung lain. Apakah memungkinkan untuk solusi tersebut, Mbak Vira? Mungkin di waktu sebelum kita buka. Jadi kami untungnya bekerja sama dengan mall, karena kami letaknya di mall, jadi bisa dilakukan ketika belum buka. Jadi misalnya kami buka jam 10, minta private tour ditemani oleh Jack's Buddy kami, jam 9 pagi sekeluarga. Ada. Jadi mungkin rate-nya memang berbeda, tapi dipastikan sendiri privat. Dan tapi catatan di sini kami tidak ada pertunjukan yang privat karena tadi melibatkan banyak cash. Lalu saya juga perlu menekankan di sini ada dua sikap para pengunjung. Yang pertama mungkin mereka terlalu parno, jadi terlalu parno, ketakutan sehingga tidak enjoy. Menurut saya ketika sudah menerapkan prokes dengan benar, sebaiknya kita hidup mulai kembali normal sedikit demi sedikit, namun jangan sampai terlalu parno. Kalau tidak, kita hidup tidak berlangsung, tidak majulah perekonomian. Kedua, tapi juga jangan terlalu over pede dengan misalnya, oh udah ada vaksin, baru divaksin sekali, seakan-akan dia adalah manusia super gitu. Iya, kebal, akhirnya tidak menggunakan maskernya. Jadi di sini kami sering sekali ada Jack's Buddy yang selalu mengingatkan selalu menggunakan masker dimanapun berada. Nah, itu poin penting untuk kita wisata di masa pandemi ini. Mbak Vira, nah tadi udah banyak bercerita mengenai tempat wisata ini. Nah, kami mau tahu nih bagaimana faktor pendukungnya atau istilahnya kalau di pariwisata itu amenitasnya. Apakah di sana juga lengkap? Misalnya ketika saya berkunjung di sana, saya harus makan siang, apakah di sana tersedia restoran dan sebagainya dan sebagainya? Ada restoran, jadi kami ada restoran Pingu. Di sini adalah bagian dari Jack's, tapi juga nggak harus ke Jack's. Jadi bisa misalnya pengen makan siang di Pingu aja bisa, atau dari Jack's terus kepingin ke Pingu. Dia kekasannya adalah ada penguinnya. Perlu ditegaskan juga penguinnya ini bukan penguin yang dilindungi, yang tidak boleh dikembangbiakan atau keluar dari kutub misalnya. Ini adalah penguin jenis Humboldt. Jenis Humboldt yang dari Amerika Selatan. Orang jarang yang tahu bahwa di Amerika Selatan ada penguin. Ini berasal dari Chile dan Peru, di mana mereka suhu udaranya tidak terlalu dingin, tapi suhu airnya dingin. Jadi mereka kami kembangbiakan. Dan yang berada di Jack's adalah kelahiran Indonesia, karena bapak ibunya, kakek moyangnya ya dari Taman Safari. Oke, terima kasih Mbak Vira. Cukup jelas dan cukup lengkap. Saya cuma menutup dengan menggarisbawahi bahwa
Di era pandemi COVID-19 ini, sektor pariwisata harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Jadi, kita pilih wisata yang menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.